Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala qudwatina wa muallimina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati guru-guru kami, para ustaz, orang-orang tua kami, para sesepuh. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, bukan termasuk mengajar, karena di sini ada yang paling mudah itu, mestinya anak yang mesti banyak belajar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa hari yang lalu di SMS asal untuk mengisi temanya bebas. Bebas itu apa ya? Tema apa bebas? Biasanya kalau ada ngisi kajian di beberapa tempat, ya mungkin Anda selalu amanahnya itu ngaji fikih gitu. Karena sama muadzin itu kesepakatan, pokoknya di mana saja kita sepakat untuk mengisi akidah, Anda ngisi fikih. Di mana saja, pokoknya di Masjid Al-Amrul Bitaqwa Pak Arifin Ilham yang Mampang itu rutin setiap Sabtu pagi. Anak gantian minggu ini fikih, besok dia akidah. Itu tiap Sabtu pagi sama di Masjid Al-Kausar di tapi karena pagi ini bebas ya kita sebetulnya ngobrol dulu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi malam mana jalan-jalan ke ITC gitu, luar biasa orang yang hadir ke ITC itu sampai antri banget untuk masuk aja antri. Semuanya serba antri, luar biasa. Semangat mereka untuk apa? Semangat untuk menyambut tahun baru, untuk belanja gitu. Untuk apa mereka belanja? Untuk menyiapkan acara tahun baru yang hanya berapa hari? Paling dari ini 3 hari ini. Bahkan sebenarnya intinya sehari. Untuk menyiapkan sehari saja itu persiapannya luar biasa. Wah, beli macam-macam gitu kan. Itu hanya untuk persiapan satu. Apalagi kalau persiapan lebih dari itu, mestinya lebih. Buktinya kalau kita mau mengadakan perjalanan, pengen jalan keluar kota beberapa hari, kira-kira yang disiapkan apa? Banyak nggak yang disiapkan? Banyak. Karena beda hidup dalam perjalanan dengan kita di rumah itu berbeda. Biasanya juga kalau di rumah makan ini kan itu saja. Tapi kalau mau bepergian itu kayaknya semuanya pengen dibawa. Takut apa kira-kira? Takut kelaparan, takut pokoknya biar menjaga kenyamanan. Itu kalau kita hanya bepergian keluar kota. Kalau bepergian ke luar negeri, persiapannya tentu akan jauh lebih siap. Artinya kesiapan yang kita siapkan itu mestinya harus lebih komplit daripada hanya sekedar jalan-jalan keluar kota. Hanya beberapa lagi kalau perjalanannya lebih lama lagi, sebulan, apalagi setahun atau beberapa tahun. Hadirin dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kalau kita ingin mengadakan perjalanan yang lebih jauh dari sekedar keluar negeri, kita akan mengadakan perjalanan keluar dunia. Keluar dunia secara kalkulasi, secara hitung-hitungan, mestinya
kesiapan kita itu harus lebih komplit, lebih sempurna, lebih siap dibanding hanya sekedar jalan-jalan di muka bumi. Kalau kita ingin mengadakan perjalanan ke mana gitu, masih bisa kebayang, bahkan sekarang bisa kita lihat dulu di Google gitu, kira-kira kondisinya kayak apa. Sudah bisa dan berarti saya butuh ini. Tetapi kalau kita mengadakan perjalanan ke luar dunia, maka karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, paling apa yang kita ketahui adalah apa yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis, maka mestinya kita harus lebih siap dibanding perjalanan-perjalanan yang lainnya. Hadirin hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita jalan-jalan di sepanjang jalur ini tadi saat berangkat atau di dalam Madura atau di seluruh jalan di seluruh Indonesia, kita banyak melihat spanduk-spanduk di mana-mana. Capres 2014 ada macam-macam lah ya, takut ada macam-macam. Itu persiapan mereka untuk menyambut 2014 itu luar biasa, segala daya upaya itu disiapkan begitu luar biasa. Apakah itu salah? Kalau kita bicara hukum salah atau tidak? Sebenarnya nggak salah-salah banget gitu, artinya tidak mesti itu dilarang. Tetapi sebagai seorang mukmin, mestinya kita tidak hanya memikirkan persiapan kita menghadapi 2014. Mestinya kita juga mempersiapkan tahun 2114. 2114 kita ada di mana waktu itu? 2014 ada di mana? Ada yang bisa menjawab secara meyakinkan? Saya ada di sini. Kita tidak ada yang yakin. Anda dengan seyakin-yakinnya yang duduk di tempat ini hari ini pada tahun 2114 sudah tidak ada, sudah tidak ada di sini. Atau ada di mana? Kemungkinan atau hal yang paling bisa kita raba kita ada di mana, sebagaimana yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang jelas kita sudah ada di alam yang lain. Alamnya kayak apa Allah alam biswab. Intinya adalah bagaimana kita menyiapkan segala daya upaya agar ketika kita di sana kita tidak kelaparan, kita tidak tersesat, kita tidak sengsara. Bagaimana kalau kita jalan-jalan keluar kota, rekreasi kemana, biar kita tidak kelaparan, tidak tersesat, tidak sengsara, kita siapkan dengan siap-siap. Alhamdulillah, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini masih dipanjangkan umurnya sehingga kita bisa menikmati akhir tahun 2012. Mudah-mudahan juga kita diberi kesempatan untuk masuk di tahun 2013 dan tidak hanya sekedar masuk, tetapi diberi taufik kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengisinya dengan isian yang baik sehingga kita akhirnya menjadi husnul khatimah. Jadi mungkin dirancang hari ini masih ada 2 hari untuk merancang agenda kita selama tahun 2013. Tapi sebelumnya coba setelah ditulis dirancang, kira-kira dihitung, kira-kira dengan ini kita layak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Dengan amal kita, dengan rancangan kita kayak begini, kita sudah layak untuk masuk surganya Allah apa? Tidak, kira-kira aja diperkirakan, kan bisa diperkirakan. Walaupun Allah melalui Rasulnya menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga Allah karena amalnya. Sampai para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Maka termasuk engkau juga
tidak masuk surga karena amalmu, padahal engkau amalnya luar biasa. Nabi menjelaskan, walan, termasuk saya juga tidak masuk surga karena amal saya. Karena kalau ditimbang-timbang, amal kita jauh dari rahmat, dari anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di zaman Bani Israel ada orang yang ngeyel, yang dibilangi bahwa tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Saya sudah beribadah, ini ceritanya Bani Israel di akhirat. Bani Israel di akhirat, karena Bani Israel itu umurnya panjang-panjang. Umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, ada yang 200 tahun, 300 tahun. Kalau kita kan paling-paling 70 tahun, 60 karena Nabi kita 63 tahun. Umatnya yang kurang lebih segitu. Kalau ada yang umurnya 150 tahun, enak nggak umurnya banyak? Ya, ada yang pengen umurnya panjang? Yang terpenting itu bukan umur panjang, sesungguhnya adalah umur yang berkah. Oleh karena Nabi dalam banyak kesempatan itu kalau mendoakan itu mendoakan keberkahan. Barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberkahi umurmu. Belum tentu umur panjang itu bagus. Kalau umur panjang 150 tahun tapi sakit-sakitan gitu. Kira-kira enak? Pertama dia nggak enak, yang kedua merepotkan yang hidup juga, merepotkan saudara-saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya. Jadi yang terpenting adalah umurnya berkah, biar panjang tapi amalnya banyak, itu berkah. Pendek juga kalau berkah bisa beramal yang banyak. Hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya orang-orang Bani Israel itu umurnya panjang-panjang. Buktinya Nabi Nuh, intinya orang terdahulu itu umurnya panjang. Nabi Nuh itu berdakwahnya saja yang disebutkan dalam Al-Quran itu 1000 tahun kurang 50. Berapa tahun itu? 950 tahun itu berdakwahnya. Itu luar biasa. 950 tahun. Umurnya berapa Allah? Umurnya itu berdakwahnya. Berarti kan ada masa-masa di mana ada masa kecil sebelum berdakwah. Oleh karena itu orang Bani Israel ini ketika ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu saya masukkan surga karena rahmatku. Ya nggak mau, saya mau masuk surga karena amalku. Saya merasa sudah beramal ratusan tahun, saya sungguh-sungguh beramal. Masa saya masuk surga karena rahmatku, bukan karena jeripaya amalku. Maka Allah ditimbangkan antara seluruh amalnya dengan satu nikmat, yaitu nikmat satu mata. Ternyata nikmat mata jauh lebih berat dibanding dengan seluruh amal yang dia lakukan seluruhnya. Fatibillah, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk surga karena amalnya. Setiap manusia yang masuk surganya Allah itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perlu diingat, rahmat itu juga tidak turun, tidak hadir kalau kita tidak mau beramal, gitu kan? Bagaimana kita diberi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita membanggakan, kalau kita tidak taat terhadap perintah. Hadirin, mari kita persiapkan tahun 2013 dengan rancangan amal terbaik kita. Mudah-mudahan kita termasuk as-sabiquna bil khairat. Karena orang mukmin itu di dalam surat Fatir dibagi tiga. Dibagi tiga golongan. Yang pertama as-sabiquna bil khairat, orang-orang yang berlomba di dalam kebaikan. Pokoknya kalau ada kebaikan dia pengen duluan. Itu as-sabiquna bil khairat, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat itu kalau ada kebaikan itu langsung dikejar. Bagaimana saya bisa melakukannya? Misalnya
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita dalam satu majelis akan datang kepada kita sosok penduduk surga yang datang dilihat Abu Bakar, Umar ada, Utsman, sahabat-sahabat utama ada semua. Ternyata yang datang adalah si fulan yang dia tidak terkenal sampai sekarang juga namanya juga nggak pernah dikenal. Jadi siapa dia bukan siapa-siapa. Besok lagi Nabi mengatakan akan masuk salah seorang penduduk surga. Ternyata yang datang dia juga. Hari ketika Nabi mengatakan yang akan datang sosok penduduk surga yang datang ternyata dia juga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini pengen tahu apa rahasianya kenapa orang ini disebut Nabi penduduk surga, apa istimewanya? Karena maksudnya dia pengen tahu dan kemudian tentu pengen diikuti. Akhirnya Abdullah menginap di rumah orang ini selama 3 malam. Karena salah satu cara untuk mengetahui rahasia orang itu menginap di rumahnya minimal 3 malam biar tahu ngapain kalau malam. Malam pertama dilihat orang ini biasa aja, artinya nggak ada yang istimewa. Malam kedua juga ini ada satu amalan yang luar biasa. Malam ketiga juga bahkan orang ini tidak sholat tahajud, hanya sholat subuh saja. Ya. Sampai-sampai dalam diri Abdullah bin Amr bin As ingin menghinakan amal orang ini. Mas orang yang kayak begini disebut Nabi ahli surga sholat tahajud? Ya, biasa aja kalau sholat fardu memang itu wajib. Akhirnya dia beranikan diri bertanya pada orang ini, wahai pamanku ya Ami, saya menginap di rumahmu ini bukan karena saya ada masalah, ada konflik dengan ayahku sehingga saya lari di sini, enggak. Saya bermalam ke rumahmu ini, saya hanya ingin tahu kenapa Nabi menyebut engkau sebagai ahli surga, penduduk surga. Maka orang tersebut menjawab, amalku atau yang aku lakukan bagaimana yang kau lihat gak ada yang istimewa. Apa yang aku lakukan biasanya juga sebagaimana kau lihat tiga ini. Maka Abdullah bin Amr bin As pengen pulang, tapi sebelum berjalan jauh dipanggil lagi, coba sini. Tapi yang saya ingat kata orang ini, sebelum saya tidur saya selalu membiasakan untuk yang pertama memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah padaku. Baik dia mau minta maaf atau tidak, pokoknya saya maafkan. Yang kedua, saya meminta maaf kepada seluruh orang yang saya pernah berbuat salah padanya. Nah, gimana cara minta maafnya? Yaitu dengan memohonkan ampun pada Allah SWT untuk mereka. Yaitu mendoakan ampunan pada seluruh kaum muslimin. Allahumma ighfir lana wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Dengan saya memohonkan ampun untuk mereka, mudah-mudahan orang-orang yang saya pernah berbuat salah pada mereka itu memaafkan saya. Dan satu lagi, sebelum saya tidur, saya menghilangkan segala rasa hasud, iri yang ada di dalam diriku. Kalau ada saudaraku mendapat rezeki, mendapat karunia yang lebih daripada aku, saya yakin bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau saya iri kepada mereka, berarti saya tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ada rezeki yang diberikan kepada seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada gunanya dan tidak perlu saya harus iri kepada mereka. Kalau saya iri kepada mereka, berarti saya tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kata orang ini itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW menyebutkan saya sebagai sosok penduduk surga. Fatibillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya para sahabat itu sabiquna bil khairat,
Mereka selalu berlomba di dalam kebaikan. Kalau ada kebaikan, dia ingin yang pertama. Yang kedua, seseorang mukmin itu mutawasid, orang yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu ya kali-kali baik, kali-kali berbuat buruk juga. Ya sholatnya jalan, tapi amal kebiasaan buruknya ya tetap jalan juga. Ini orang tengah-tengah. Kira-kira kalau ditimbang itu sama antara kebaikan dan keburukannya itu sama. Itu al-mutawasid, orang yang tengah-tengah. Nah, kalau yang pertama tadi, kalau ditimbang amalnya, kira-kira amal baiknya itu lebih banyak daripada amal buruknya. Itu menurut tafsiran para ulama. Yang ketiga, golongan orang mukmin yang disebutkan dalam Al-Quran itu zalimun linafsi, orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri, yaitu orang yang keburukannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Itu zalimun linafsi. Kenapa Allah menggunakan lafaz atau kata penyebutan itu mendolimi dirinya sendiri? Karena orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat salah itu sesungguhnya mendolimi dirinya sendiri. Sama sekali Allah SWT tidak terpengaruh atas dosanya. Jika seluruh manusia di muka bumi ini berbuat dosa, itu sama sekali tidak mempengaruhi kekuasaan Allah SWT, tidak mempengaruhi kewibawaan Allah SWT. Karena ketika kita berbuat dosa, itu hanya mendolimi diri kita sendiri. Hadirin, jadi mudah-mudahan dengan kita merancang agenda kita termasuk as-sabiquna fil khairat, orang-orang yang berlomba di dalam kebaikan. Dan kita mulai dari hal-hal yang sangat kecil, hal-hal yang ringan, yaitu dari obrolan kita. Ini temanya obrolan. Kita dimulai dari hal yang kecil, yaitu obrolan. Obrolan memang kelihatannya ringan, tetapi itu pasti berat. Obrolan kelihatannya ringan, obrolan. Kenapa Khalifah Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu disejajarkan oleh para ulama, disebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Jadi benar Khulafaur Rasyidin itu 4: Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Tapi para ulama menyebut Umar bin Abdul Aziz yang masanya itu jauh dari mereka, atau waktu ketika menjadi khalifah itu sudah berbeda masa jauh, itu disebut para ulama sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Kenapa? Karena kualitas kepemimpinannya yang luar biasa sehingga dianggap selevel dengan Khulafaur Rasyidin. Pada masa Umar bin Abdul Aziz itu jadi khalifah, jadi pemimpin Islam waktu itu cuma sekitar 2,5 tahun saja, nggak panjang. Jadi nggak ada alasan kemudian kalau ada pemimpin, kenapa kok nggak berhasil cuma 4 tahun, cuma 5 tahun, kurang cukup untuk membuat gebrakan, nggak cukup, nggak ada alasan. Karena Umar bin Abdul Aziz itu cuma 2,5 tahun. Itu melakukan hal yang luar biasa sampai rakyatnya sangat sejahtera. Saking sejahteranya itu sampai orang bingung membagikan zakat kemana itu, nggak ada yang mau menerima zakat. Ini kan luar biasa. Orang nggak ada yang mau menerima zakat. Kalau sekarang di Indonesia apa yang terjadi? Orang malah rebutan zakat. Orang kalau nggak dapat itu, kalau nggak dapat raskin, nggak dapat jatah apa gitu, itu kayaknya ini mereka sangat ingin sekali mendapatkan, bahkan hanya uang 20.000 itu sampai saling meninggal dunia. Itu luar biasa. Sangat jauh berbeda dengan penduduk di masa di mana Umar bin Abdul Aziz memimpin. Waktu itu orang sampai susah untuk menyalurkan zakat. Bisa jadi mereka itu kaya semuanya. Bisa jadi yang kedua, tidak kaya harta tetapi kaya jiwa. Mereka memang bukan orang kaya, tetapi mereka merasa cukup dengan apa yang dimiliki sehingga tidak butuh zakat.
Dan kemungkinan yang terjadi adalah yang kedua, karena kalau kaya semua rasanya tidak mungkin. Yang ada adalah mereka kaya jiwa sehingga mereka tidak butuh lagi untuk menerima zakat. Sampai kemudian waktu itu orang-orang mengira sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Karena salah satu ciri tanda-tanda hari kiamat adalah orang sudah tidak ada yang mau menerima zakat. Itu sudah dekat banget. Sehingga waktu itu sudah khawatir kalau sudah mau kiamat. Jadi pada masa Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz itu orang nggak pada menerima zakat, nggak mau. Sampai-sampai penjara itu sepi. Penjara itu sepi. Nggak ada yang masuk penjara, nggak ada. Sangat sedikit sekali terjadi kejahatan. Orang sudah merasa cukup, gitu kan. Beda dengan sekarang KPK itu sampai pusing naruh tahanan di mana, gitu kan. Tahanan di mana-mana sudah penuh. Kenapa? Karena ini masalah tidak ada ghina, tidak ada kekayaan dalam jiwa. Benarlah apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innamal ghina, laisa ghina an kasratil aradi, walakin al ghina ghina nafs. Yang dinamakan kekayaan itu bukan banyaknya harta yang dimiliki, tetapi yang dinamakan kekayaan adalah kaya jiwa. Karena kalau jiwanya nggak kaya, tetap aja itu masih juga mengambil yang bukan milik. Karena terbukti bahwa koruptor itu sebenarnya orang kaya sebelumnya, bukan orang yang miskin kemudian korupsi. Itu artinya mereka belum kaya. Karena namanya kaya itu goni itu tidak butuh. Artinya kalau masih butuh berarti belum kaya. Kau bilang, jadi pada masa Umar bin Abdul Aziz kondisinya sangat luar biasa. Sampai pada masa itu Umar bin Abdul Aziz mampu merubah tema obrolan masyarakat. Ini luar biasa, pemimpin yang sampai merubah hal yang sangat kecil, yaitu tema obrolan. Kalau pada masyarakat pada zaman sebelumnya, pada khalifah-khalifah sebelumnya, yang dibicarakan itu kalau lagi ketemu di warung-warung ngopi, di ngobrol atau di pasar-pasar, tempat nongkrongan yang dibicarakan adalah berapa anakmu, berapa istrimu, kamu sudah berani poligami apa belum? Yang begitu saja yang dibicarakan, berapa budakmu, berapa kamu untung hari ini dan lain sebagainya. Intinya adalah masalah-masalah kedua. Tapi pada masa Umar bin Abdul Aziz, tema obrolannya sangat berbeda. Yang diobrolkan adalah berapa kamu semalam sholat tahajud berapa rakaat, kamu bulan ini puasa berapa hari, kamu hari ini tilawah berapa juz, berapa kamu infak hari ini, dan lain sebagainya. Intinya yang dibicarakan, tema pembicaranya adalah tema-tema masalah akhirat. Itu luar biasa. Dan itu ini obrolan yang saja. Tetapi itu tidak mungkin terjadi kalau tidak dimulai dari pemimpinnya. Karena memang Umar bin Abdul Aziz itu menyontohkan dari dirinya. Karena ketika beliau diangkat menjadi khalifah, pertama kali yang dipanggil adalah istrinya. Dipanggil, ini kamu masih mau jadi istriku kan tidak? Tanyanya begitu. Taruh seluruh hartamu ke Baitul Mal. Seluruh hartamu taruh ke Baitul Mal. Wah, namanya wanita biasa protes, masa harta bisa ditaruh di Baitul Mal, ditaruhnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Sama Umar bin Abdul Aziz ditanya lagi, kalau kamu mau memilih saya jadi suamimu, taruh hartamu di Baitul Mal. Tapi kalau kamu memilih hartamu, ya sudah bawa hartamu dan kita berpisah. Jadi yang pertama kali dididik adalah istrinya. Karena dia punya obsesi. Umar bin Abdul Aziz itu punya cita-cita luar biasa. Dia sudah pernah menjadi apa saja. Gubernur sebelum menjadi Amir Mukminin, dia pernah menjadi gubernur Makkah Madinah. Menjadi panglima di mana-mana. Artinya jabatan-jabatan itu sudah kenyang. Sudah pernah jadi orang yang kaya. Wah, macam-macam sudah pernah. Akhirnya ketika jadi Amir Mukminin, jadi khalifah, beliau bertekad
kekhalifahan saya, jabatan terakhir saya ingin memastikan bahwa saya ingin masuk surga karena jabatan saya. Sehingga kemudian dia lakukan luar biasa. Bagaimana saya ingin masuk surga dengan jabatan saya yang terakhir ini? Karena saya sudah pernah jadi apa saja. Jadi kaya sudah pernah, jadi gubernur sudah pernah, jadi macam-macam sudah pernah. Terus mau apa lagi? Intinya terakhir saya ingin masuk surga, sehingga memang dia bertekad luar biasa dari keluarganya dibenahi, dari keluarga kecilnya sampai keluarga besarnya, akhirnya kemudian seluruh umat mengikuti. Hingga obrolannya juga obrolan yang berkualitas. Apa bedanya? Apakah obrolan yang di masa-masa sebelumnya itu salah? Sebenarnya nggak salah juga, nggak dosa juga. Hanya obrolan itu menunjukkan obsesi masyarakat. Obrolan yang polos karena kalau kita ingin mengukur kualitas masyarakat adalah apa yang mereka obrolkan di warung-warung, bukan yang kita bicarakan di masjid. Kalau masjid ini tempat yang steril. Tapi kalau di masjid bicaranya sama dengan mereka berarti lebih parah. Sehingga para ulama di dalam beberapa kitab memasukkan hal termasuk haram kalau kita bicara dunia di masjid. Fatih bilang, jadi obrolan itu menunjukkan obsesi masyarakat.